Jika kita pergi ke pom bensin untuk mengisi bahan bakar, secara umum kita akan menemukan dua jenis bahan bakar, yaitu bensin dan diesel. Yang menjadi pertanyaannya, apa perbedaan bensin dan diesel? Mengapa kita tidak bisa menggunakan bensin di mesin diesel, dan sebaliknya diesel di mesin bensin? Halo semua, kembali lagi dengan saya Alexander Leslie di Chemanswer. Hari ini kita akan membahas perbedaan antara bensin dengan diesel. Sebelum mulai, kita perlu memahami dulu cara kerja dari suatu mesin kendaraan. Ada 4 tahap bagaimana mesin dapat menghasilkan perputaran pada roda kendaraan. Pertama, bahan bakar dan udara masuk ke dalam mesin dan bercampur menjadi satu. Kedua, piston di dalam mesin akan menekan campuran tersebut. Ketiga, pembakaran terjadi di dalam mesin dan menghasilkan gas yang akan mendorong piston. Dan terakhir, gas yang dihasilkan akan dibuang melalui knalpot. Keempat tahap ini terjadi terus-menerus, menyebabkan piston bergerak naik dan turun, yang pada akhirnya memutar roda pada kendaraan. Karena adanya proses pembakaran di dalam mesin kendaraan termasuk dalam kategori mesin pembakaran internal. Nah, perbedaan mesin yang menggunakan bensin dan diesel adalah cara untuk menghasilkan pembakarannya. Pada mesin bensin, pembakaran dihasilkan dengan pemberian percikan api sesaat setelah campuran bahan bakar dan udara ditekan oleh piston. Sedangkan pada mesin diesel, pembakaran terjadi murni karena tekanan yang diberikan oleh piston. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan komposisi bahan bakar bensin dan diesel. Jadi secara ringkas, bensin memerlukan percikan api agar dapat menghasilkan pembakaran di dalam mesin untuk menggerakkan piston. Sedangkan diesel tidak memerlukan percikan api. Karena perbedaan cara kerja mesin ini, bensin dan diesel pun memiliki komposisi dan sifat yang berbeda. Secara umum, bensin terbentuk dari campuran hidrokarbon pendek, yaitu hidrokarbon rantai 5 hingga 12 dan berbagai zat lainnya. Sedangkan diesel terbentuk dari hidrokarbon panjang, yaitu hidrokarbon rantai 10 hingga 15 dan berbagai zat lainnya. Oleh karena perbedaan ini, bensin bersifat lebih mudah menguap dan lebih mudah terbakar. Sebaliknya, diesel bersifat lebih kental. Bensin didesain agar tidak terbakar ketika diberi tekanan oleh piston dan sebelum menyentuh percikan api. Nah, nilai oktan digunakan untuk menunjukkan seberapa baik bensin dalam mencegah terjadinya kebakaran yang tidak diinginkan ini. Pasalnya, kebakaran ini dapat menyebabkan efek knocking pada mesin yang dapat berakibat buruk pada komponen mesin. Semakin tinggi nilai oktan, semakin baik pula bensin tersebut dalam mencegah kebakaran yang tidak diinginkan. Sebaliknya, diesel didesain agar dapat terbakar dengan sendirinya ketika diberi tekanan oleh piston tanpa perlunya percikan api. Seperti halnya dengan nilai oktan pada bensin, diesel juga dikategorikan berdasarkan nilai cetane. Nilai cetane digunakan untuk menunjukkan waktu yang diperlukan dari masuknya diesel ke dalam mesin hingga terjadinya pembakaran di dalam mesin. Semakin tinggi nilai cetane dari suatu diesel, semakin sedikit pula waktu yang diperlukan oleh diesel untuk mengalami pembakaran. Jadi sebagai kesimpulan, karena perbedaan cara kerja kedua mesin ini, diperlukan bahan bakar dengan sifat yang berbeda pula, yaitu bensin dan diesel. Secara umum, mesin diesel lebih efisien dan lebih bertenaga jika dibandingkan dengan mesin bensin. Namun, harga mesin diesel lebih mahal. Salah satu kegiatan yang dilarang di pom bensin adalah menggunakan handphone. Tapi tahukah kalian kalau menggunakan handphone di pom bensin tidak dapat menyebabkan terjadinya kebakaran? Klik di sini untuk penjelasan lebih lanjut tentang menggunakan handphone di pom bensin, atau di sini untuk video tentang kompor induksi, memasak menggunakan magnet.